Masuk ke persamaan garis ya. Nah, jadi gini. Apa itu persamaan garis? Persamaan garis itu adalah suatu persamaan ya, biasanya antara dua variabel, misalkan x dan y gitu ya. Di mana hubungan antara x dan y-nya ini adalah berupa suatu garis. Oke, biar nggak bingung langsung contoh aja. Misalkan kita punya y sama dengan setengah x. Nah, coba hubungan antara x dan y-nya gimana nih kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesius? Ini koordinat kartesius gini kira-kira. Ini x, ini y. Oke. Coba kira-kira gimana caranya supaya kita bisa menggambar persamaan ini nih? Ya udah, kita daftarin aja titik-titiknya dulu, ya nggak? Misalkan pada saat x-nya paling standar x0 ya. Pada saat x-nya 0, berapa y-nya? Ya udah, setengah kali 0 berapa? 0, oh, berarti 0. Pada saat x-nya berapa ya? Misalkan 2 deh. Ya, kalau x-nya 2 berarti y-nya berapa? Y sama dengan setengah kali 2. Oh, dia sama dengan 1 gitu. Pada saat x-nya 4, y-nya sama dengan setengah kali 4. 2 gitu ya. 4 di sini 2. Berarti kalau kita gambarin ya, di sini 1 2 3 4, di sini juga 1 2 3 gitu ya. Di sini bisa terusin lagi min 1 min 2. Di sini 1 2. Oke, kalau kita gambar titik-titiknya, pertama kita gambar 0,0. 0,0 tuh di sini ya. Oke, terus berikutnya kita gambar 2,1. 2,1 di sini. Ya, x-nya 2, y-nya 1. Berikutnya 4,2, x-nya 4, y-nya 2. Nah, kita udah dapat nih 3 titik. Kalau kita terusin lagi, misalkan kita ambil x-nya 1, oh y-nya setengah, x-nya min 1, y-nya itu adalah min setengah. Kalau x-nya min 2, y-nya itu adalah min 1, dan seterusnya. Nih kita ambil semua titiknya di sini, di sini, di sini, di sini. Sorry. Nah, misalkan di mana tadi? Di sini ya. Kalau x-nya min 2, x-nya min 2, y-nya min 1 gitu. Dan seterusnya kita ambil semua titik ini. Nah, kita akan mendapatkan apa nih kalau misalnya semua titik-titik ini kita ambil? Kita akan mendapatkan suatu garis gitu. Dan garis ini adalah kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan y sama dengan setengah x gitu. Inilah persamaan garis. Oke, bisa ya? Nah, persamaan garis emang cuma ini doang? Ya enggak, ada banyak macam-macam. Misalkan nih, kita ambil contoh aja. Misalkan kita punya persamaan 2x plus 3y min 6 sama dengan 0. Ini persamaan garis bukan? Coba aja kita cek. Kalau kita masukin x sama y-nya berapa ya? Misalkan kita ambil x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 0 tambah 3y min 6 sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 6 per 3. Oh, 2. Kalau kita ambil y-nya deh yang 0 sekarang. 2x ditambah 0 min 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6 atau x sama dengan 3. Oh, di sini 3. Gitu ya. Kalau kita ambil berapa misalkan? Oke, ini 2 ini aja deh, cukup. Set. Ini x, ini y. Dia melalui 0,2 ya. 0,2. Oke, berarti x-nya 0, y-nya 2. Di sini ya. Berikutnya dia juga melalui 3,0. Ini 1, 2, 3. Berarti kalau misalkan y-nya itu adalah 0, x-nya itu adalah 3 ya. Lihat di sini ya. Oke. Berarti ini nanti gambar garisnya kira-kira gini. Gitu. Oke. Nah, masih banyak lagi yang lain. Misalkan Misalkan y sama dengan 2x tambah atau 2x kurang 2 deh. Nah, gambarnya gimana nih kira-kira? Ini x, ini y. Kalau kita ambil x,
Y, X-nya 0, Y-nya min 2, X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, Y-nya itu adalah 2. Oke, berarti titiknya itu adalah di 0, min 2. Di sini 0, min 2 kira-kira. Terus 1,0 di sini kira-kira 1,0. Terus di 2,2 di sini kira-kira. Oke, berarti gambar garisnya gini, set gitu. Dan masih banyak lagi contoh lain, ya. Nah, di slide berikutnya kita akan tentuin gimana sih bentuk umum dari suatu persamaan garis. Ini kok macam-macam ya. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini. Oke. Nah, kita akan lanjut ke bentuk umum persamaan Y plus C sama dengan 0. Yang satu lagi MX plus K. Nah, sebenarnya yang ini tuh udah enak banget. Kita bisa tahu M-nya, bisa tahu K-nya ya. M itu nanti berguna banget, K juga ada gunanya juga ketika menggambar. Nah, tapi bentuk ini sebenarnya lebih general karena dia bisa mengcover semua bentuk-bentuk yang semua bentuk persamaan garis yang ada. Sementara bentuk ini nggak selalu bisa. Contohnya itu adalah kalau kita punya gambar garis kayak gini nih. Ini X, ini Y ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus garisnya ternyata kayak gini nih. Set. Nah, garis kayak gitu. Kalau garis kayak gini berarti persamaannya gimana coba kira-kira? Kebayang kira-kira gimana? Iya, coba kita ambil titik-titiknya. Di sini dia melalui 3,0. Di sini misalkan dia melalui 3, berapa nih? 3,3 deh. Di sini dia melalui 3,2. Di sini 3,1. Di sini 3,4. Di sini 3,-1. 3, sekian. Pokoknya semua X-nya itu besarnya sama dengan 3. Nah, kalau persamaan garis yang kayak gini, berarti X-nya sama dengan 3. Udah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya udah persamaannya itu adalah X sama dengan 3. Oke, nggak ada Y-nya. Berapapun nilai Y-nya, pokoknya X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang coba kalau kita maksain ke bentuk ini. Berapa M-nya, berapa K-nya? Susah ya? Oke. Bisa sih dibilang M-nya tak hingga gitu, tapi nggak kurang jelas gitu kalau kita pakai bentuk ini. Sementara kalau kita pakai bentuk yang satunya lagi, itu bisa. Ya, coba ini. Kan X sama dengan 3. Berarti pindahin ke ruas kiri, berarti X min 3 sama dengan 0. Nah, jelas kan? Ternyata A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 0, C-nya itu sama dengan min 3. Jadi, bentuk ini tuh sebenarnya lebih general, karena ada beberapa yang persamaan garis yang khusus yang hanya bisa dinyatakan dalam bentuk ini, dimana ini nggak bisa. Oke, ya bentuk lain misalkan kalau misalkan di sini 1, di sini 2 ya. Kalau gambar garis gini, set. Oke, ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2. Kalau kita pakai bentuk ini berarti Y min 2 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 1, C-nya itu sama dengan min 2 gitu ya. Kalau pakai bentuk ini gimana? Oh, kalau ini bisa juga. Ya, coba kita lihat. Y sama dengan 2 kan? Y sama dengan 2. Itu artinya M-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 2. Jadi, kalau garis horizontal ini bisa untuk bisa digunakan bentuk umum ini juga gitu. Oke. Ya, terutama di sini untuk M yang sama dengan 0. Oke, gitu aja dulu ya. Nah, kita masuk ke menggambar garis ya. Jadi di sini kita akan mempelajari gimana caranya menggambar garis dari persamaan ya, mau itu persamaannya MX tambah K atau persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya nggak peduli. Pokoknya gambar garis dari persamaan aja. Gitu ya. Oke.
Nah, sebelumnya, kalau misalkan kita mau menggambar garis, kita butuh berapa titik sih? Kalau kita gambar di manapun deh, misalnya di kertas gitu. Kalau kita mau menggambar suatu garis, biasanya bikin titik dulu kan, biar garisnya itu lurus. Nah, butuh berapa titik? Kita cuma butuh 2 aja, ya nggak sih? Satu titik di sini, satu titik di sini, misalkan, terus tarik deh garisnya. Set. Ya nggak? Kalau satu, kedikitan. Nggak jelas nih kemana nariknya. Kalau 3 juga kebanyakan. Ngapain 3? 2 aja udah cukup. Gitu. Oke? Jadi kita cuma butuh ngambil 2 titik. Nah, menggambar garis di koordinat kartesius itu konsepnya juga sama. Misalkan kita punya koordinat kartesius kayak gini, set, ini x, ini y. Terus kita mau gambar garis. Ya udah ambil aja 2 titik. Ya. Misalkan misalkan ada suatu persamaan garis nih, nggak tahu persamaan gimana, pokoknya dia melalui 2,0 sama dia melalui 0,4. Udah bisa digambar belum nih kalau kayak gini? Ya bisa, udah 2 titik diketahui, udah bisa. Ya. 2,0 di mana 2,0? Nih 1 2. Oh, di sini ya. X-nya 2, Y-nya 0. Oke. Terus 0,4. Oh, berarti di sini X-nya 0, Y-nya 4. 1 2 3 4. Oh, di sini berarti. Udah bisa kan digambar kalau misalkan diketahui 2 titik, ya nggak sih? Set. Gitu. Bisa ya? Nah, kalau gitu, apapun bentuk persamaan garisnya, kita bisa menggambar dia asalkan kita bisa mencari 2 titik. Gitu. Oke? Langsung ke contoh aja. Misalkan kita punya 2x ditambah 4y sama dengan 7 gitu. Coba nih kita gambar garisnya aja yang 7 deh. Sama dengan berapa enaknya? Sama dengan 8 lah. Oke, gimana nih cara kita menggambar garis ini? Ya udah, tinggal ambil 2 titik. Titik pertama misalkan biar enak, ambil pada saat x-nya 0. Ya. Pada saat x-nya 0 tuh berarti di sumbu y ya. Sumbu y itu x-nya 0. Kalau x-nya 0 kan berarti 2 kali 0 ditambah 4y sama dengan 8. 2 kali 0 ini 0, berarti 4y sama dengan 8, y-nya sama dengan 2. Bisa ya? Berikutnya lagi, kita ambil y-nya 0 sekarang. Kalau y-nya 0 berarti 2 kali x ditambah 4 kali 0 sama dengan 8. Ini 0 berarti 2x sama dengan 8 atau x sama dengan 4. Oh, udah dapat 2 titik. Ya nggak sih? 0,2 sama 4,0. Jadi kalau gitu kita bisa gambar. Ini x, ini y, 0,2 itu di sini, 4,0 itu ada di sini. Tinggal tarik garisnya, ini 2, ini 4, set. Ya, di sini 0,2, di sini 4,0. Oke, jadi kira-kira gitu ya untuk menggambar garis. Simple banget kok. Yang penting kita tahu 2 titik, langsung bisa tarik. Dimanapun titiknya itu. Mencari persamaan garis. Nah, oke. Kalau tadi sebelumnya kita dari persamaan, misalkan persamaannya Y sama dengan MX plus K, kita gambar. Oke, gambar. Nah, sekarang gimana kalau dibalik? Diketahui gambarnya, diminta mencari persamaannya. Kebayang kira-kira harus diapain? Oh ya udah, gampang. Berarti salah satu caranya adalah tinggal kita cari M-nya misalkan. M-nya berapa, K-nya berapa. Dapat dong persamaan garisnya, ya nggak? Oke, misalkan dari gambar nih, set, dia di sini 2, di sini 3. Kalau gitu gimana persamaan garisnya? Oh, ini gampang-gampang aja. Salah satu caranya adalah kita cari dulu M-nya. M itu kan delta Y per delta X. Ya kan? Kita lihat nih. Delta Y-nya itu ini bisa 2, bisa min 2. Oh, kalau turun berarti delta Y-nya minus ya. Turun berarti min 2. Delta X-nya 3 gitu. Pokoknya kita udah tahu kalau grafiknya kayak gini pasti M-nya negatif. Jadi dia hasilnya pasti negatif. Oke, di sini kita udah dapet nih. Oh, gradiennya min 2 per 3. Berarti pasti persamaannya Y sama dengan min 2 per 3 kali X ditambah
K. Nah, sekarang nyari K-nya gimana ya? Oh, gampang, tinggal cek aja. Oh, dia melalui titik berapa sih? Oh, dia melalui titik ini nih, 0,2 nih. Ya. Jadi kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya harus 2. Oke, coba. Ini hapus dulu. Kalau Y-nya sama dengan apa? Kalau Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 2, berarti di sini 2 ya. Y-nya 2. Di sini min 2 per 3 kali X. X-nya 0 katanya. Oke. Ini hasilnya harus sama dengan K. Oh, ternyata K-nya sama dengan 2. Berarti persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan min 2 per 3 X ditambah dengan 2. Gitu. Bisa ya? Nah, itu adalah salah satu cara. Ya, ini salah satu cara yang nggak pakai rumus, nggak pakai apa segala macam. Pokoknya kita cuma cari berapa M-nya, berapa K-nya, dapet deh persamaan garisnya. Gitu ya. Nah, berikutnya gue akan ngasih secara general, kira-kira gimana sih cara mencari persamaan garis yang lebih step by step. Oke, ini masih bagian dari mencari persamaan garis. Ya, misalkan diketahui M dan satu titik. Maksudnya gini, diketahui gradiennya berapa, misalkan 2 atau 3 atau berapa, pokoknya diketahui deh M-nya. Terus diketahui juga bahwa dia melalui satu titik. Satu titiknya misalkan X1, Y1. Nah, gimana cara kita mencari persamaan garisnya? Oke, ini konsepnya simpel aja. Jadi, suatu garis dia melalui X1, Y1. Terus katanya gradiennya itu diketahui M. Gimana caranya? Ya udah, karena diketahui M, kita pakai bentuk umum Y sama dengan MX plus K, ya sih? Gitu. Terus berarti M-nya tinggal masukin sini ya. Ya. Oke. Berikutnya, karena diketahui titik X1, Y1, oh ya udah tinggal masukin aja X1-nya ke sini dan Y1-nya ke sini, ya nggak sih? Ya. Kan definisi bahwa titik ini dilalui oleh persamaan ini adalah kita bisa masukin nih nilai X1, Y1-nya ke persamaan. Ya udah, berarti jadi Y1 sama dengan MX1 plus K. Kita eliminasi K-nya, dapat deh Y min Y1 sama dengan MX dikurang MX1 atau Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, inilah rumus yang bakalan kita pakai nantinya. Gitu. Ini rumusnya relatif simpel sih. Dan sebenarnya nuruninnya juga nggak terlalu susah kan dari konsep dasarnya. Contoh, jadi misalkan kalau diketahui gradiennya itu adalah 2 dan dia melalui 1,7. Nah, berarti gimana persamaannya? Ya udah tinggal kita masukin aja. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya adalah berapa? Y1-nya itu adalah 7. M-nya itu adalah 2 gitu ya. 2 dikalikan dengan X min X1. X1-nya mana? Ini X1-nya gitu. Berarti Y min 7 sama dengan 2X min 2. Berarti Y sama dengan 2X min 2 tambah 7 plus 5. Berarti dapat persamaannya. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mencari persamaan garis jika diketahui dua titik? Oke, misalkan titiknya kita sebut aja X1, Y1, titik yang pertama, kemudian titik yang kedua X2, Y2. Jadi kalau kita gambar ini garisnya, di sini ada titik X1, Y1, terus di sini ada titik X2, Y2, dan kita diminta untuk mencari persamaan garisnya. Gimana kira-kira? Ya gampang-gampang aja. Karena ingat, di sebelumnya kita udah belajar bahwa Y sama dengan, bentuk umum Y sama dengan MX plus K ya, oke. Terus kalau misalkan diketahui gradien dan satu titik, caranya gimana tadi? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai ini aja bisa nggak? Ya bisa lah. Yang kurang apa? X1 ada, Y1 ada. Yang kurang adalah M-nya. Nah, mencari M gimana? Ya udah, M itu tinggal dicari dengan delta Y per delta X. Delta Y per delta X-nya didapat dari sini. Ini adalah delta Y dan ini adalah delta X gitu. Oke, misalkan gini deh.
delta Y itu adalah Y2 min Y1 biasanya kan. Delta X itu adalah X2 dikurang X1. Oke, berarti di sini kita bisa bikin Y min Y1 sama dengan delta Y-nya itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu. Nah, biasanya rumus ini sebenarnya ditulisnya gini. Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sebenarnya tujuannya supaya gampang ngafalinnya. Tapi sebenarnya kalau gue sih nggak terlalu suka rumus ini, karena ya ngapain juga lo ngeribet-ribetin rumusnya jadi panjang-panjang ya kan. Mendingan pakai Y min Y1 sama dengan M kali X M kali X min X1. Udah pakai ini aja, dipisah aja. Ini cara mencari M dan satu titik. Terus kalau M-nya belum didapat, ya udah cari aja dulu M-nya. M-nya pakai delta Y per delta X. Toh ini juga mencari M kan sebenarnya. Ini adalah delta Y per delta X sebenarnya. Gitu. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke garis yang sejajar dan garis yang saling tegak lurus. Oke, misalkan gue punya dua persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 sama Y sama dengan 2X tambah 5. Lo bisa tebak nggak kira-kira ini garis sejajar atau enggak? Oke, ini bisa banget ditebak, dilihat dari apa? Lihat aja gradiennya, ya nggak sih? Kan yang namanya gradien itu adalah delta Y per delta X, dan dia menunjukkan apa sih? Kemiringan garis. Jadi, ingat tadi, kalau gradiennya begini, ya kalau garisnya begini, gradiennya bisa kita cari dengan delta Y per delta X. Kalau gradiennya membesar, oh berarti dia jadinya gini nih, set. Membesar lagi, oh jadi gini. Ya, kalau dia mengecil, jadi begini. Begini. Kalau dia 0, berarti gradiennya gini. Kalau dia negatif, dia kayak gini. Nah, sekarang kalau ada dua garis yang gradiennya sama, kira-kira apa yang terjadi? Belum tentu berhimpit, dia pokoknya kemiringannya sama. Kalau kemiringannya sama berarti misalkan satu kayak gini, satu lagi kayak gini juga nih. Nah, kemiringannya sama kan? Berarti apanya yang sama? Iya, gradiennya sama gitu. Oke. Berarti kalau dia gradiennya sama, misalkan kita punya dua garis kayak gini nih. Ini garis satu, ini garis yang kedua. Maka M1 kan sama dengan M2. Nah, kalau gitu berarti dia garisnya itu adalah sejajar karena kemiringannya sama. Yang satu gini, Y sama dengan 2X plus 5 misalkan. Satu ya gini juga, Y sama dengan 2X plus 3 ya. Jadi dia sejajar di sini. Oke. By the way, kalau dia sejajar, definisinya itu adalah kalau kita terusin sampai tak hingga, ini juga terusin sampai tak hingga, dia nggak akan ketemu-ketemu. Itu definisinya. Dan kita bisa cek dengan cara set kita cross di sini, ini 90 derajat, ini 90 derajat, maka dia adalah garis yang sejajar. Oke, itu satu ya, sejajar. Nah, berikutnya kalau tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini secara matematis rada repot nih buktinya. Jauh lebih enak kalau nanti lo udah belajar trigonometri, tangensial apa segala macam. Itu nantilah ya. Nah, sekarang simpelnya gini aja. Kalau kita punya dua garis yang saling tegak lurus, oke, tegak lurus gini, 90 derajat berarti ya. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua misalkan. Maka hubungan antara M-nya gimana? M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Udah gitu doang. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2X tambah 3Y sama dengan 5. Terus kita punya X sama, dikurang berapa ya? Ini misalkan 6X dikurang 4Y sama dengan 7. Kita mau cek nih, dia tegak lurus atau enggak. Ya udah cobain aja. Ini M1 gradiennya berapa sih? Bisa nyari ya? Oke, coba lo utak-atik dikit, nanti lo akan dapat di sini min 2/3. Sementara ini M2 itu adalah 6/4. Nah, coba kita cek M1 kali M2 sama dengan min 2/3 dikali 6/4. Min 1 nggak hasilnya?
coret-coret 2 bagi 4, coret 2, coret-coret, oh 1, oh dia sama dengan min 1, berarti dia saling tegak lurus gitu. Oke, bisa ya?